Istriku menghabiskan tabunganku untuk foya-foya dengan keluarganya dan selingkuhannya itu. Sebelum masuk ke ceritanya, coba absen dulu kalian dari kota mana aja nih, komen di bawah ya. Aku menikahi Rani 5 tahun lalu, perempuan yang kukenal sejak kuliah. Kami berdua memiliki kisah yang sederhana, namun penuh makna, seperti dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir di antara tumpukan buku dan ruang kelas yang sepi. Kami bukanlah pasangan yang bergelimang harta. Hidup kami berpusat pada hal-hal kecil, yang meski sederhana, terasa hangat dan penuh cinta. Aku bekerja sebagai teknisi IT, sehari-hari duduk di depan layar komputer, memecahkan masalah teknis yang datang silih berganti. Meskipun pekerjaan itu tidak selalu menguntungkan, aku merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Rani, di sisi lain, adalah ibu rumah tangga yang luar biasa. Sejak awal pernikahan, dia memutuskan untuk fokus mengurus rumah, menciptakan tempat yang nyaman dan penuh kehangatan bagi kami berdua. Aku tidak pernah merasa kekurangan dalam pernikahan kami. Kami hidup dengan penuh kebersamaan, seringkali makan malam sederhana bersama, berbagi cerita tentang hari-hari yang melelahkan, dan tertawa dengan canda yang seringkali terdengar konyol. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang sejak awal aku lakukan tanpa ragu. Aku mempercayakan semua urusan keuangan padanya. Aku merasa, sebagai istri, Rani lebih tahu apa yang terbaik untuk keluarga kecil kami. Dia yang selalu merencanakan anggaran bulanan, menyusun pengeluaran, bahkan menabung untuk masa depan. Aku yakin, dia adalah orang yang tepat. Namun, semakin lama, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku, perasaan yang sulit aku jelaskan. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaan cemas yang berlebihan, atau ada yang lebih besar yang sedang terjadi. Tapi setiap kali aku membuka buku tabungan, aku merasa ada yang janggal. Angka-angka itu tidak pernah sesuai dengan apa yang seharusnya. Pengeluaran kami terasa lebih besar dari yang seharusnya. Dan meskipun aku berusaha untuk tidak mencurigai, semakin sering aku menemukan detail yang tidak sesuai, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Perasaan itu semakin menumpuk, seperti awan gelap yang berkumpul di langit, siap melepaskan hujan yang deras. Aku mulai ragu. Apakah aku sudah salah memberikan kepercayaan penuh padanya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Meskipun aku tidak ingin berpikir buruk, ada sesuatu dalam sikap Rani yang mulai berubah. Dia lebih tertutup, lebih jarang bercerita tentang keuangannya, bahkan jarang mengajak diskusi tentang anggaran bulanan. Perasaan cemas itu semakin mengganggu, dan dalam diam, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil yang mungkin akan menjelaskan semuanya. Aku ingin memastikan, tapi di sisi lain, aku juga takut jika apa yang aku temukan nantinya akan menghancurkan semua yang kami bangun bersama. Aku bingung, terjebak antara perasaan ingin tahu dan takut kehilangan apa yang selama ini kami punya. Rani adalah istriku, wanita yang kucintai. Tetapi, apakah aku sudah benar-benar mengenalnya? Kebiasaan Rani yang dulu sederhana mulai berubah tanpa aku sadari. Pada awalnya, aku menganggapnya sebagai hal yang wajar, hanya belanja kecil-kecilan di online shop yang kadang dia lakukan saat sedang ingin menyenangkan diri. Aku tidak terlalu mempermasalahkan, toh aku tahu betapa kerasnya dia bekerja mengurus rumah tangga, menjaga semua orang di rumah dengan penuh cinta. Bagiku, belanja sesekali itu adalah cara dia memberi sedikit kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu,
perubahan itu semakin terasa. Rani mulai sering membeli barang-barang mahal, barang yang dulu tak pernah kami pertimbangkan untuk dibeli. Tas dan sepatu bermerek, barang-barang yang harganya jauh di luar anggaran kami. Aku masih ingat betul pertama kali dia datang dengan tas baru yang tampak begitu mencolok. Harganya jelas tidak sebanding dengan apa yang kami miliki. Aku merasa sedikit terkejut, tapi mencoba untuk menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya kebetulan. Namun, kebiasaan itu tidak berhenti di situ. Rani mulai membeli lebih banyak barang, kadang lebih dari satu dalam seminggu. Aku sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah dia sedang ada masalah yang ingin dia tutupi dengan belanja? Tetapi, aku menekan rasa curiga itu. Setiap kali aku melihat dia kembali dengan barang baru, aku merasa semakin ada jarak di antara kami. Aku mulai memperhatikan bahwa uang yang biasa kami sisihkan untuk tabungan semakin menipis, dan anggaran belanja yang dulu cukup untuk sebulan kini hanya cukup untuk setengah bulan saja. Suatu hari, aku tidak bisa menahan diri lagi. Ketika dia minta tambahan uang, alasan yang dia berikan terdengar semakin menggelikan. "Ini untuk hadiah ibuku. Sayang, dia sudah lama ingin tas ini," katanya sambil tersenyum, matanya berkilau seolah-olah dia sedang mengorbankan segalanya demi kebahagiaan ibunya. Atau, "Adik-adik aku butuh bantuan, mereka lagi kesulitan, jadi aku belikan mereka sepatu baru," katanya itu sambil mengelus tangan dengan lembut, seolah-olah aku yang tak mengerti kesulitan keluarganya. Aku ingin mempercayainya, benar-benar ingin. Aku ingin percaya bahwa dia hanya berusaha membantu keluarga, atau memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang dia cintai. Tetapi, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa selalu tas dan sepatu mahal? Kenapa bukan barang-barang lain yang lebih berguna? Dan kenapa setiap kali aku mempertanyakan ini, dia selalu mengalihkan pembicaraan dengan alasan yang tampak begitu terorganisir? Perlahan, kebiasaannya yang dulunya tidak mencolok itu berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Sesuatu yang membuatku semakin tidak nyaman. Aku mulai merasa ada ketegangan di antara kami, sebuah ketidakjujuran yang mulai tumbuh di antara kepercayaan kami yang dulu sangat kuat. Aku ingin percaya padanya, aku ingin mempercayai semua yang dia katakan. Tapi setiap kali aku melihat tagihan kartu kredit, atau melihat barang-barang baru yang datang tanpa penjelasan yang jelas, keraguan itu semakin menggerogoti hatiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku terlalu paranoid? Atau, apakah aku sedang menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahan kami mungkin tidak seperti yang aku bayangkan? Semakin lama, perasaan cemas itu semakin menggantung di dadaku. Saldo tabungan kami yang dulu terasa cukup untuk cadangan darurat kini berkurang drastis, tanpa alasan yang jelas. Setiap kali aku memeriksa, angkanya semakin kecil, seolah ada yang terus-menerus mengurasnya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Rasanya seperti ada yang mengendap, bersembunyi di dalam bayang-bayang, dan aku berusaha mencapainya. Namun semakin aku mendekat, semakin jauh ia menghilang. Aku mencoba untuk berpikir logis, berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin itu hanya pengeluaran yang tidak terduga, atau mungkin aku yang terlalu khawatir. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa mengabaikan tanda-tanda yang ada di depan mataku. Setiap kali aku menghitung anggaran kami, ada sesuatu yang tidak beres. Pembelian-pembelian yang tidak pernah aku setujui, dan lebih parah lagi, saat aku menanyakan langsung padanya, jawabannya selalu terdengar begitu berbelit. Suatu malam, ketika aku tak bisa lagi menahan perasaan curigaku, aku memutuskan untuk bertanya langsung. Aku menatapnya dengan penuh perhatian,
berusaha menjaga nada suaraku agar tetap tenang, meski hatiku berdebar-debar penuh ketegangan. "Rani," kataku, "kenapa saldo tabungan kita bisa berkurang begitu banyak? Ada yang kamu sembunyikan dariku?" Dia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, seolah kata-kataku adalah pisau tajam yang menghujam ke dalam hati. Aku bisa melihat ada kepanikan yang melintas sejenak di wajahnya, tapi dia segera menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak bisa dipercaya," ujarnya, suaranya bergetar, penuh emosi. Lalu air matanya mulai menetes. "Aku cuma ingin kita punya sedikit kebahagiaan. Kenapa kamu nggak bisa percaya sama aku, sayang? Apa kamu pikir aku nggak berusaha untuk kita? Untuk keluarga ini?" Tangisnya semakin keras, dan aku bisa merasakan betapa hatinya hancur dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku terdiam, merasa bingung. Kenapa setiap kali aku mengungkapkan keraguan, dia justru menuduhku tidak mempercayainya? Aku tahu dia bukan orang yang mudah menangis, tapi air matanya itu, entah kenapa, membuat aku semakin ragu. Aku ingin menenangkan dia, tetapi di dalam diriku, ada perasaan yang terus bergolak. Apakah ini cara dia menyembunyikan kebenaran? Atau apakah aku memang terlalu jauh mencurigainya tanpa alasan yang cukup kuat? "Aku nggak mau kamu berpikir aku nggak peduli," lanjutnya, mencoba meraih tanganku dengan gemetar. "Aku selalu ingin yang terbaik untuk kita. Aku cuma ingin sedikit kebahagiaan untuk diri sendiri." Aku melihat tatapannya yang penuh harapan, namun di baliknya ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Ketika dia berkata seperti itu, aku merasakan ada kepingan kebenaran yang hilang, sesuatu yang tidak bisa aku jangkau, meski aku berusaha sekuat tenaga. Aku ingin percaya padanya. Aku benar-benar ingin mempercayainya. Tetapi, apakah aku bisa begitu saja menutup mata terhadap semua tanda-tanda yang sudah jelas di depan mata? Di dalam dadaku, perasaan bersalah dan kebingungan itu bercampur aduk. Aku tak ingin menyakiti Rani, tapi aku juga tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Mungkin, inilah titik di mana aku harus memilih antara mempertahankan kepercayaan atau menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit dari yang aku bayangkan. Perubahan-perubahan kecil yang awalnya kutanggapi dengan sabar kini, mulai menjadi serpihan-serpihan yang semakin membentuk sebuah gambaran yang tak bisa lagi kuabaikan. Rani, yang dulunya sangat perhatian dan selalu ada di rumah, kini semakin sering keluar. Awalnya aku berpikir itu hal yang wajar. Mungkin dia butuh waktu untuk bertemu dengan teman-temannya atau ada acara tertentu yang harus dihadiri. Tetapi, semakin lama, keluar rumahnya menjadi lebih sering, lebih lama, dan alasannya semakin tidak masuk akal. "Sayang, aku harus ikut arisan bulan ini," katanya suatu malam ketika aku menanyakan kenapa dia pergi lebih lama dari biasanya. "Bisa nggak nanti kamu tidur dulu? Aku akan pulang telat." Aku mengangguk, meskipun ada sesuatu di dalam diriku yang mulai merasa aneh. Arisan? Bukankah arisan itu sudah lama tidak ada di kalangan teman-teman dekatnya? Setahuku, itu bukan lagi kebiasaan mereka sejak beberapa tahun terakhir. Tapi aku diam, mencoba untuk tidak berpikir buruk. Beberapa hari kemudian, dia kembali pulang larut malam. "Aku ketemu teman-teman SMA," katanya. "Kebetulan mereka baru datang ke kota, jadi aku ikut makan malam." Aku tersenyum, mencoba tidak mendalami lebih jauh. Namun, semakin sering dia pergi, semakin sering juga dia memberikan alasan yang semakin terdengar samar. Suatu sore,
Dia pulang dengan parfum baru yang aromanya sangat kuat, berbeda dari yang biasanya dia pakai. Aku menatapnya tanpa berkata-kata, hanya bertanya, "Itu parfum baru? Dapat dari mana?" Rani tersenyum, namun kali ini senyumannya terasa sedikit dipaksakan. "Oh, ini hadiah dari teman perempuan. Dia baru saja pulang dari luar negeri, jadi aku dikasih." Aku mengangguk, meskipun perasaanku bertanya-tanya. Parfum itu tampak mahal, lebih mahal dari yang biasa dia beli. Begitu juga lipstik yang baru dia pakai. Aku tak ingat kapan terakhir kali dia membeli lipstik dengan harga semahal itu. Teman perempuan, pikirku dalam hati. Tentu saja, aku tak ingin terlihat mencurigakan, tapi semakin aku mendengar penjelasan itu, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku mulai merasa terjepit antara ingin percaya padanya dan instingku yang terus berkata bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Mengapa dia harus memberi alasan yang begitu mengada-ada? Dan kenapa setiap kali aku menanyakan sesuatu, jawabannya selalu datang dengan cerita yang lebih sulit untuk dipercaya? Aku merasa semakin terasingkan. Ketika dia pulang malam itu, dengan alasan lain yang terdengar tidak lebih meyakinkan dari yang sebelumnya, aku tak bisa menahan diri lagi. "Rani," kataku, suara mulai bergetar meski aku berusaha keras agar terdengar tenang. "Kenapa kamu sering keluar rumah belakangan ini? Kenapa alasanmu selalu berubah-ubah?" Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ada ketegangan di matanya. "Kenapa sih? Kamu harus curiga seperti ini?" "Aku cuma butuh waktu untuk diri sendiri," jawabnya, dengan suara yang mulai terdengar kesal. "Apa kamu gak lihat? Aku cuma ingin punya sedikit waktu untuk teman-teman, untuk merasa seperti dulu, seperti sebelum kita menikah." Kalimatnya itu menghantamku, dan aku merasakan ada jarak yang semakin besar di antara kami. Ada hal-hal yang disembunyikan dariku, dan aku bisa merasakannya. Rani yang dulu begitu terbuka kini, menjadi sosok yang sulit dijangkau. Parfum itu, lipstik mahal itu, dan alasan-alasan yang semakin tak masuk akal. Semua itu seperti puzzle yang tidak bisa aku pecahkan. Aku ingin mempercayainya. Tetapi seiring dengan setiap kebohongan yang muncul, rasa percayaku padanya semakin mengikis. Apakah dia benar-benar pergi untuk bertemu teman-temannya? Atau ada yang lebih besar yang sedang terjadi, yang aku tak mampu lihat? Aku mulai merasa seperti seorang detektif dalam kehidupanku sendiri, terus mencari-cari petunjuk yang mengarah pada kebenaran. Namun semakin aku menggali, semakin dalam aku terperosok dalam kebingunganku. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu, membaca berita di ponselku, ketika aku mendengar suara air di kamar mandi. Rani sedang mandi. Seperti biasa, aku tidak mengganggu dia, namun entah mengapa, mataku justru tertuju pada ponselnya yang tergeletak di atas meja dekat sofa. Aku tidak berniat mengintip, tapi tiba-tiba ponsel itu bergetar, mengeluarkan suara notifikasi yang begitu jelas terdengar di ruangan sepi itu. Suatu dorongan yang tak bisa dijelaskan membuatku mendekati ponsel itu. Aku berusaha untuk tidak merasa bersalah, hanya ingin melihat sekilas notifikasi yang muncul. Apalagi aku sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tahu ini adalah pelanggaran privasi, tetapi entah mengapa aku tidak bisa menahan diri. Aku membuka layar ponselnya, dan sekejap kemudian mataku tertuju pada pesan yang masuk. Aku terpaku. Itu bukan pesan dari seorang teman, atau bahkan kolega. Pesan itu datang dari seorang pria, dengan nama yang tidak aku kenal. "Kapan kita stay chation lagi? Sayang," tulisnya.
Kata-kata itu seperti halilintar yang menghantam hatiku. Dunia seakan runtuh seketika. Aku membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Rani selalu menjaga ponselnya dengan sangat hati-hati, bahkan jarang sekali meletakkan ponselnya begitu saja. Selama ini, aku tidak pernah memikirkannya terlalu dalam, karena aku selalu percaya padanya. Tapi pesan itu, kata-kata itu, sayang, dan ajakan untuk stay chation, terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah menutup mata dari kenyataan yang sudah begitu jelas di depan mata. Namun, meskipun dunia terasa terbalik dan rasa sakit itu menggerogoti hati, aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak ingin bereaksi terburu-buru. Aku tahu bahwa aku membutuhkan lebih banyak bukti sebelum aku bisa menyimpulkan apapun. Aku tidak bisa hanya mengandalkan pesan itu. Siapa tahu, mungkin itu hanya kesalahan, mungkin saja ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Aku menaruh ponselnya kembali ke tempat semula dengan tangan yang gemetar. Rani selesai mandi beberapa menit setelah itu, dan aku berusaha mengatur napasku agar tidak terlihat cemas. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah melihat pesan itu, setidaknya belum sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk mencerna semuanya, untuk mencari cara agar aku bisa mendapatkan lebih banyak bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, aku mencoba berperilaku normal. Aku menyapanya dengan senyum yang seolah-olah tidak ada yang berubah, meskipun hatiku bergejolak. "Apa kamu sudah makan?" tanyaku, mencoba mengalihkan perhatian. Dia tersenyum, meskipun senyumnya terasa sedikit dipaksakan. "Belum, aku lapar," jawabnya. Aku melihatnya dengan penuh perhatian, mencoba membaca setiap gerak-geriknya, tetapi dia tampak biasa saja, seolah tidak ada yang berbeda. Namun, di dalam diriku, ada kegelisahan yang semakin besar. Aku tahu aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Tetapi aku juga takut jika kebenaran itu benar-benar menghancurkan segalanya. Segala yang telah kami bangun bersama selama ini. Mungkin ini saatnya untuk mengungkap segalanya, untuk mencari tahu lebih dalam, tapi dengan cara yang hati-hati. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi aku juga ingin memastikan bahwa aku tidak menghakimi terlalu cepat. Aku tahu satu hal, dunia yang kuanggap aman dan penuh cinta ini, kini terasa sangat rapuh. Pagi itu, aku sedang duduk di meja makan, mencoba mengatur pikiranku yang masih kalut setelah melihat pesan dari pria itu di ponsel Rani. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiran, ponselku bergetar. Aku melihat nama yang muncul di layar dan hampir tak percaya. Itu adalah sahabat Rani, Indah. Indah adalah sahabat Rani yang sudah lama dekat denganku juga. Kami sering berkumpul bersama, tertawa, berbagi cerita, dan saling mendukung. Tetapi akhir-akhir ini, hubungan kami mulai renggang, mungkin karena aku lebih banyak fokus pada masalah rumah tangga kami yang semakin membingungkan. Namun, ketika aku menerima pesan darinya, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang ingin dia sampaikan. Aku membuka pesan itu dengan hati-hati, takut jika ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang akan menghancurkan apa yang tersisa dari dunia yang dulu kuanggap utuh. "Maaf kalau aku menghubungi, tapi aku nggak tahan lagi," tulis Indah. "Aku harus bilang, aku nggak bisa terus diam. Rani itu, dia sering banget bawa pria lain ke apartemen yang kamu sewa buat dia dan adik-adiknya. Aku tahu kamu nggak tahu, tapi aku nggak bisa lihat ini terus-menerus. Aku tahu seharusnya aku nggak campur tangan, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa melihatmu hancur begitu saja.
Kata-kata itu seolah melumatkan tubuhku. Aku merasa darahku mendidih. Aku tahu apartemen yang dimaksud. Itu adalah apartemen yang kukerjakan lembur berbulan-bulan untuk membayar sewa, tempat yang kutujukan agar Rani dan adik-adiknya bisa tinggal dengan nyaman. Itu adalah tempat yang aku anggap sebagai simbol dari usahaku untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Tempat yang diharapkan bisa membuat Rani merasa lebih tenang, lebih bahagia. Tetapi kenyataannya, tempat itu kini menjadi tempat di mana Rani membawa pria lain. Orang lain. Seseorang yang bukan aku. Hati ini mulai dipenuhi amarah yang tak terkendali. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Bagaimana mungkin dia mengkhianati aku di tempat yang aku anggap sebagai pengorbanan terbesar dalam hidupku? Aku mulai membayangkan betapa mudahnya dia tersenyum di depanku. Sementara di belakangku, dia menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Kehidupan yang aku tidak pernah tahu. Aku membalas pesan Indah dengan tangan yang gemetar. Kapan ini terjadi? Di mana apartemen itu? Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Aku mencoba menahan suara hatiku yang ingin berteriak. Namun kata-kata itu terasa seperti bisikan dalam kegelapan, menguak kenyataan yang semakin sulit kuterima. Indah membalas dengan cepat. Aku nggak tahan lagi. Aku nggak bisa lihat kamu begitu buta terhadap semua ini. Aku tahu, mungkin kamu merasa hancur sekarang. Tapi aku cuma gak ingin kamu terus jadi orang terakhir yang tahu. Aku gak tahu pasti, tapi sudah beberapa kali, dan aku gak tahan lagi melihat dia bawa pria lain ke sana. Aku tak bisa lagi menahan perasaan ini. Rasa marah, sakit, dan bingung bercampur aduk dalam dadaku. Aku merasakan seolah semua usaha yang kulakukan selama ini, semua pengorbanan yang kupilih untuk keluarga kecil kami, telah dihancurkan begitu saja. Aku bekerja keras, lembur malam demi malam, berusaha memberi mereka kenyamanan, memberi Rani sebuah tempat yang bisa dia sebut rumah. Dan ini yang aku dapatkan? Ketidaksetiaan yang begitu terang-terangan, tanpa rasa malu, di tempat yang aku bayar dengan keringat dan darahku. Indah tidak berhenti di situ. Aku nggak tahu apa yang kamu harus lakukan, tapi aku cuma ingin kamu tahu kebenarannya. Aku nggak mau kamu merasa sendirian. Setelah membaca pesan itu, aku merasa seakan terjengkang. Dunia yang selama ini ku tahu begitu indah, penuh cinta dan pengorbanan, kini terasa rapuh, seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus melangkah. Apa yang seharusnya aku lakukan dengan semua ini? Apa yang seharusnya aku katakan pada Rani? Apakah aku bisa memperbaiki semuanya? Ataukah ini adalah akhir dari segalanya? Yang aku tahu pasti adalah, aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa terus mengabaikan kenyataan yang telah terbuka begitu jelas di depan mataku. Aku harus menghadapi kebenaran, dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku harus memilih untuk memperjuangkan diriku sendiri. Pagi itu, aku tak bisa lagi menahan diri. Setelah menerima pengakuan dari Indah, pesan yang mengungkapkan kebenaran yang begitu mengejutkan, aku tahu aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Aku harus mencari bukti yang lebih kuat, harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan keuangan kami, dengan apa yang telah kubangun untuk keluarga ini. Dengan hati yang penuh kecemasan, aku memutuskan untuk mengecek semua rekening dan investasi yang selama ini aku simpan dengan hati-hati. Rekening yang dulu selalu kututup dengan rasa aman, yang berisi dana darurat, tabungan untuk masa depan kami, serta investasi yang aku rencanakan untuk anak pertama kami kelak. Rekening itu adalah segalanya bagiku, simbol dari harapan dan perjuangan yang selama ini kami jalani bersama.
Aku membuka aplikasi bank di ponselku dengan tangan yang gemetar, mencoba untuk tetap tenang meski perasaan ini sudah hampir tak tertahankan. Begitu layar ponsel muncul, aku langsung menuju ke tabungan utama kami, rekening yang selama ini menjadi penyokong utama keuangan keluarga. Aku menarik napas panjang dan menatap saldo yang tertera di layar. Aku terperanjat. Hanya Rp23.000. Aku merasakan dunia seakan berputar. Hanya Rp23.000 dari rekening yang dulu berisi ratusan juta, yang selalu kupelihara dengan sangat hati-hati. Semua yang telah kupersiapkan, semua yang kutabung dengan susah payah untuk menghadapi masa depan, kini lenyap. Dana darurat yang seharusnya ada untuk menghadapi hal-hal tak terduga, tabungan untuk pendidikan anak-anak kami, semua itu kini tidak lebih dari angka yang nyaris tak berarti. Aku membuka rekening lainnya. Begitu juga, semua rekening yang dulu penuh, kini kosong. Bahkan investasi yang sudah lama kupersiapkan, yang aku harap bisa memberi kami keamanan di masa depan, kini hanya tinggal kenangan. Semua dana yang seharusnya ada, semuanya hilang. Dalam keheningan itu, aku merasa semakin tenggelam dalam perasaan hancur yang tak bisa kubendung. Namun, yang paling mengiris hatiku adalah saat aku membuka rekening untuk logam mulia yang selama ini kutabung. Emas yang aku beli sedikit demi sedikit, dengan harapan bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak pertama kami, kini juga ludes. Tidak ada lagi. Aku teringat betapa aku bekerja keras, lembur tanpa henti, untuk membeli sedikit demi sedikit emas itu, dan kini, semua itu hilang begitu saja. Semua yang kubangun dengan darah dan keringat, seolah-olah lenyap dalam sekejap. Aku merasa tercekik, seakan udara di sekitarku hilang. Semua yang aku percayai, semua yang aku perjuangkan, kini hancur tanpa sisa. Aku merasa tidak hanya dikhianati oleh Rani, tetapi juga oleh kenyataan yang begitu brutal ini. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sakit? Bingung? Semua perasaan itu bercampur aduk, menyatu menjadi sebuah beban yang tak bisa aku tanggung sendiri. Aku meraih ponselku dan membaca kembali pesan dari Indah. Apa yang terjadi dengan Rani? Kenapa dia melakukan ini padaku? Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Apakah dia sudah merencanakan ini semua dari awal? Semua yang aku pikirkan terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku duduk terdiam, menatap layar ponsel yang kini seolah tak mampu memberikan jawaban apapun. Semua yang aku percaya, semua yang kubangun, kini hancur begitu saja. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, terperangkap dalam kekosongan yang menggelayuti hatiku. Aku harus berbicara dengan Rani. Aku harus menghadapi kenyataan ini. Tapi aku tahu, ini tidak akan mudah. Aku tidak tahu lagi apakah ada yang bisa diperbaiki, atau jika semua ini sudah terlambat untuk diselamatkan. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terjebak dalam kebohongan. Aku harus mendapatkan jawaban, apapun harganya. Hari itu, aku merasa seperti seluruh dunia menekan dadaku dengan berat yang tak tertahankan. Aku sudah tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Semua bukti yang aku temukan, pesan dari pria itu, pengakuan Indah, dan yang paling mengiris, keadaan rekening kami yang sudah kosong. Semua itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak bisa terus menutup mata. Aku harus menghadapi Rani. Aku harus bertanya langsung padanya tentang semua yang telah terjadi. Aku menunggu hingga malam hari, ketika dia baru pulang setelah seharian keluar dengan alasan yang tak jelas. Saat dia melangkah masuk, aku sudah siap. Semua bukti itu ada di tanganku,
rekaman dari ponselku, detail transaksi rekening, dan bukti lainnya yang tidak bisa lagi dipungkiri. Rani, aku memulai dengan suara yang terdengar lebih tenang daripada yang aku rasakan. Kita perlu bicara. Dia berhenti sejenak, menatapku, tapi aku bisa melihat ada rasa ketidaknyamanan di wajahnya. Ada apa, sayang? Tanyanya, mencoba terdengar biasa, meskipun aku tahu ada yang berbeda. Aku sudah tahu semuanya, kataku, menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. Tentang pesan dari pria itu, tentang pengeluaran kita, tentang rekening yang kosong, semua itu, Rani. Aku tahu kamu tidak jujur padaku. Aku meletakkan bukti-bukti itu di meja di depannya, membiarkannya melihat satu persatu, tanpa menambahkan kata-kata lagi. Semua bukti itu seperti menghujam langsung ke dalam hatinya. Aku bisa melihat ekspresinya berubah, seolah terkejut, tapi juga sedikit takut. Namun, bukannya merasa bersalah, bukannya meminta maaf seperti yang aku harapkan, Rani malah menatapku dengan tatapan penuh ketidaksenangan. Jadi, kamu memutuskan untuk menghancurkan semuanya dengan cara ini, ya? Katanya, suaranya terdengar dingin dan penuh penolakan. Aku terdiam sejenak, tidak mengerti. Apa maksudmu? Tanyaku, berusaha mencerna kata-katanya. Dia menyilangkan tangan di dada, tampak sangat tenang, terlalu tenang. Bahkan, kalau kamu kaya, aku nggak akan cari yang lain, ujarnya dengan enteng, seperti sedang berbicara tentang cuaca yang buruk. Kamu terlalu pelit buat bahagiain aku. Apa aku salah kalau aku ingin sedikit kebahagiaan? Kalau aku butuh lebih dari sekadar hidup pas-pasan. Kata-katanya itu langsung menghantamku dengan keras. Aku tidak percaya apa yang baru saja didengarku. Dia justru membalikan semuanya padaku, menyalahkanku atas semua yang terjadi. Aku merasa tubuhku seperti terbalik. Dunia yang kuanggap penuh cinta dan pengorbanan kini seolah hancur berkeping-keping. Jadi, ini semua salahku. Aku hampir tidak bisa menahan nada yang penuh emosi. Semuanya, kebohongan, pengkhianatan, semua salahku karena aku nggak cukup kaya buat kamu. Rani menatapku dengan mata yang mulai menunjukkan sedikit kebosanan. Kamu nggak ngerti, ya? Aku nggak minta banyak. Aku cuma butuh perhatian, kebahagiaan yang gak cuma datang dari kerja keras kamu yang gak pernah ada habisnya. Aku butuh lebih dari itu. Kamu terlalu fokus sama uang, sementara aku cuma butuh cinta, sayang. Suara hatiku seperti terhimpit batu besar. Aku tidak tahu harus merasa apa lagi. Perasaanku tercabik-cabik. Selama ini, aku bekerja keras, berkorban demi memberi keluarga ini kenyamanan, dan inilah balasannya. Aku terlalu pelit, aku terlalu fokus pada pekerjaan. Apakah ini yang dia pikirkan tentangku? Aku merasa marah, tetapi juga sangat bingung. Kenapa dia bisa berpikir begitu? Apakah aku sudah begitu gagal sebagai suami, sebagai pasangan hidup? Karena aku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku merasa seperti telah memberikan segalanya, tetapi dia justru menganggap itu tidak cukup. Aku nggak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan untukmu, Rani, kataku dengan suara serak, mencoba menahan air mata yang sudah hampir keluar. Aku sudah memberikan semuanya. Tapi ternyata itu tidak pernah cukup, kan? Dia hanya diam, tidak menjawab, dan aku bisa merasakan ada jarak yang begitu besar di antara kami. Jarak yang tidak bisa dijembatani lagi. Semua pengorbananku, semua usahaku, terasa sia-sia.
Di matanya, aku bukanlah suami yang cukup baik. Aku hanya orang yang tidak bisa memenuhi keinginannya. Aku merasa kelelahan, tak tahu lagi harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdiri di sana, merenungi kenyataan pahit ini, kenyataan bahwa aku telah berjuang sendirian, sementara dia sudah jauh lebih dulu melangkah ke jalan lain yang aku tidak tahu. Hari itu, hati dan pikiranku sudah terlalu penuh dengan luka yang tak lagi bisa disembuhkan. Setelah malam itu, setelah konfrontasi yang memunculkan lebih banyak kebohongan dan kenyataan pahit, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi bertahan. Setiap detik bersama Rani terasa semakin menyesakan, semakin hampa. Hubungan yang dulu kukira penuh dengan cinta dan pengorbanan kini terasa seperti sebuah kebohongan besar yang semakin sulit untuk aku hadapi. Aku merasa tubuhku lelah, teramat lelah. Bukan hanya karena pengorbanan yang aku beri selama ini, tapi juga karena rasa sakit yang tak kunjung usai. Aku sudah mencoba segalanya. Aku sudah memberikan kepercayaanku, memberikan cintaku, memberikan semua yang aku bisa, namun itu semua tidak cukup. Bahkan lebih dari itu, aku merasa seperti tak ada lagi tempat untuk berpegang. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tak bisa hidup dengan seseorang yang lebih memilih kebohongan dan pengkhianatan daripada kejujuran. Aku tidak bisa hidup dalam hubungan yang membuatku merasa terjebak dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kekecewaan. Jadi, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang paling sulit dalam hidupku. Aku mengajukan gugatan cerai. Hari itu, aku pergi ke pengadilan dengan hati yang berat, namun juga penuh dengan tekad yang sudah tidak bisa dibendung. Ketika aku pulang ke rumah, Rani sudah ada di sana, sedang menonton televisi dengan santai, seolah tidak ada yang berubah. Tapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang begitu tegang, begitu tak terucapkan. Aku berdiri di depan pintu ruang tamu, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku tahu ini akan menghancurkan segalanya, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Rani, kataku dengan suara yang terasa berat, aku sudah ajukan gugatan cerai. Aku melihat reaksinya. Tidak ada air mata, tidak ada permohonan maaf, tidak ada rasa terkejut seperti yang aku harapkan. Sebaliknya, Rani justru tertawa. Tertawa dengan cara yang begitu ringan, seolah tidak ada yang penting di dunia ini. Hahaha, katanya, menyeringai. Silakan. Banyak pria yang mau aku, bukan cuma kamu. Tertawanya itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Semua rasa sakit, kekecewaan, dan amarah yang sudah aku tahan bertahun-tahun akhirnya meledak. Aku tidak bisa mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Di hadapanku, dia bukan lagi wanita yang aku kenal, dia bukan lagi istri yang dulu aku cintai. Dia adalah seseorang yang sudah jauh, sangat jauh dari apa yang aku bayangkan. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Tanyaku, suara mulai bergetar. Apa kamu pikir aku bisa hanya duduk diam dan membiarkan kamu menghancurkan semuanya? Apa kamu tidak peduli sama sekali dengan apa yang kita punya? Dia hanya memutar matanya, menggelengkan kepala seolah aku orang bodoh. Sudah deh, cukup. Kamu gak usah drama gitu. Kalau kamu mau pergi, ya pergi aja. Aku juga bisa bahagia tanpa kamu. Setiap kata yang dia ucapkan seperti hantaman keras ke dadaku. Aku merasa terkejut, tetapi lebih dari itu, aku merasa kosong. Aku sudah mencoba, aku sudah berusaha untuk memperbaiki semuanya, tapi ternyata dia sudah lama menyerah, lebih cepat daripada aku. Aku berjalan pergi dari rumah itu dengan langkah yang terasa sangat berat.
tapi aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Aku harus mengakhiri penderitaan ini, meskipun itu berarti kehilangan semua yang pernah kita bangun bersama. Perasaan itu lebih kuat daripada rasa takut atau kehilangan yang mungkin aku rasakan. Aku pergi tanpa kata-kata lebih lanjut, tanpa berharap apapun lagi. Rani sudah memilih jalannya sendiri, dan aku tahu aku harus memilih jalanku sendiri sekarang. Aku tak bisa lagi berharap pada seseorang yang sudah jauh dari yang aku kenal, yang bahkan tidak peduli dengan apa yang aku rasakan. 2 minggu setelah surat cerai itu keluar, aku merasa seperti ada beban berat yang mulai terangkat. Kehidupan setelah keputusan besar itu berjalan lambat, namun aku merasa ada ruang untuk bernapas lagi. Walaupun rasa sakit itu masih menyertai, ada semacam kelegaan yang datang setelah aku memutuskan untuk melepaskan semua yang membuatku terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku mulai mencoba untuk fokus pada diriku sendiri, mencari jalan untuk pulih, meskipun aku tahu proses itu tidak akan mudah. Namun, tak lama setelah itu, aku mendengar kabar yang benar-benar mengguncang dunia yang baru saja aku bangun. Kabar itu datang dari seorang teman lama yang tak sengaja bertemu dengan salah satu teman Rani. Ia memberitahuku dengan nada yang tak terlalu yakin, tapi cukup jelas untuk membuatku terkejut. Selingkuhannya pergi, bro, katanya, dengan suara yang terdengar cemas. Aku dengar, dia yang dulu selalu datang ke apartemen itu, katanya dia udah ninggalin Rani. Pria itu ternyata sudah menikah, cuma main-main doang sama dia. Aku terdiam sejenak, tak bisa memproses kata-kata itu. Hatiku seperti jatuh ke dasar jurang yang dalam. Aku merasa seperti mendapat tamparan keras yang membuatku terhuyung-huyung. Jadi, selama ini, dia, Rani, bukan hanya dikhianati olehku, tapi juga dikhianati oleh pria yang sempat dia anggap sebagai pelarian dari masalahnya. Pria yang dia harapkan bisa memberi kebahagiaan, ternyata hanya menginginkan kesenangan sesaat. Ternyata, pria itu tidak pernah berniat untuk serius dengan Rani. Ia sudah menikah, memiliki keluarganya sendiri, dan hanya menggunakan Rani sebagai pelampiasan sementara. Aku merasa perasaan campur aduk datang begitu saja. Rasa kasihan, marah, bahkan sedikit kepuasan yang tidak aku harapkan. Rani telah dipermainkan oleh pria itu, dipermainkan dengan cara yang begitu kejam. Aku tidak bisa lagi merasa marah padanya, meskipun sebelumnya aku merasa begitu terluka. Kali ini, aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada Rani yang kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah dikhianati dengan cara yang jauh lebih buruk daripada yang dia lakukan padaku. Aku duduk sendiri di ruang tamu, merenung tentang semua yang telah terjadi. Apa yang aku rasakan sekarang? Aku tidak tahu. Rasanya seperti aku baru saja menyaksikan sebuah drama yang buruk, namun tanpa akhir yang indah. Aku pernah merasakan sakit yang begitu dalam karena Rani, tapi sekarang aku tahu bahwa dia juga merasakan hal yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Tapi, meskipun aku merasa kasihan, aku juga merasa tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untuknya. Dia sudah membuat pilihan, dan kini dia harus menghadapi konsekuensinya. Pria itu pergi, meninggalkan Rani sendirian dengan kenangan dan kebohongan yang mereka bagi bersama. Aku menyadari bahwa kini aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupnya. Keputusan cerai itu adalah langkah yang benar. Aku harus fokus pada diriku sendiri, mencari kembali bagian dari diriku yang hilang. Rani sudah memilih jalannya, dan aku pun harus memilih untuk melanjutkan hidupku. Meski kenyataan itu datang dengan cara yang sangat kejam, aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Hidup terus berjalan,
dan aku harus menatap ke depan. Saat tabungannya habis, Rani mulai merasakan ketidaknyamanan yang begitu nyata. Dunia yang dulu terlihat begitu gemerlap dan penuh dengan kemewahan tiba-tiba berubah menjadi sebuah kenyataan yang sangat dingin dan menggigit. Semua barang branded yang dulu dia banggakan, yang selalu dipamerkan kepada siapapun yang dia temui, kini terasa begitu hampa. Mobil mewah yang dia beli dengan cicilan yang tak pernah habis, tas-tas mahal yang dia koleksi seperti barang yang paling berharga, sepatu-sepatu high heels yang selalu dia pamerkan seolah dunia berputar di sekitarnya, semua itu kini tak berarti lagi. Uang yang dulu dia habiskan untuk hal-hal yang tidak penting, kini hilang begitu saja, dan dia mendapati dirinya berada di ambang kehancuran. Rani mencoba menghubungi keluarganya, satu persatu. Ibunya, kakaknya, adiknya, semua yang dulu dia anggap sebagai tempat berlindung. Tapi kali ini, dia tidak mendapatkan jawaban yang sama seperti dulu. Tidak ada lagi kebanggaan atau dukungan. Tidak ada lagi rasa kasihan yang dia harapkan. Semua yang dia dapatkan hanyalah penolakan yang begitu tajam dan penuh perasaan. Aku mendengar cerita itu dari salah satu teman yang kebetulan tahu tentang apa yang terjadi. Wajah Rani yang dulu selalu penuh dengan senyum dan kebanggaan kini hanya menyisakan keputusasaan. Dia menelpon ibunya, memohon dengan suara penuh harap. "Bu, aku butuh bantuan. Aku nggak punya uang lagi. Tolong, pinjamkan aku sedikit," katanya, nada suaranya yang lembut seolah memohon kasih sayang. Aku bisa membayangkan betapa dia berharap ibunya akan dengan mudah memberikan bantuan, seperti yang sering dia lakukan dulu. Namun, yang dia terima bukanlah belas kasihan. Ibunya menjawab dengan suara yang penuh ketegasan, tanpa ada sedikit pun rasa kasihan. "Rani, kamu kan selalu bilang bisa hidup dengan cara kamu sendiri. Kamu bilang semua yang kamu miliki itu hasil kerja kerasmu sendiri. Jadi, kenapa sekarang kamu minta bantuan?" Jawab ibunya dengan nada yang sangat berbeda. "Kamu bilang kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Kalau begitu, tanggung jawab hidupmu sendiri." Itu adalah tamparan pertama yang sangat keras. Rani mendengar kata-kata itu, dan aku tahu, meskipun dia mencoba untuk menahan, ada rasa sakit yang begitu mendalam di matanya. Dia mengangkat telepon dan menatap layar dengan tatapan kosong, merasa seolah-olah dunia yang dulu dia banggakan kini runtuh di hadapannya. Semua yang dulu dia anggap sebagai simbol kekuatan dan kesuksesan, kini hanya tinggal kenangan pahit. Tak lama kemudian, dia menghubungi kakaknya. Kakaknya, yang dulu selalu dia banggakan karena dianggap sebagai sosok yang sukses dan bijak, ternyata juga menolak untuk membantu. "Rani, kamu kan selalu bilang kamu bisa hidup mewah sendiri, tanpa bantuan siapa-siapa. Sekarang, kenapa malah minta uang dari kita? Kamu nggak malu?" kata kakaknya dengan suara datar, penuh ketidaktertarikan. "Aku nggak akan bisa bantu kamu. Kamu sendiri yang memilih jalan ini." Dari kata-kata kakaknya, Rani bisa merasakan betapa besar kecewa yang dirasakan oleh keluarganya. Semua yang dulu dia pamerkan, semua kebanggaan yang dia tampilkan, kini berbalik menjadi bumerang yang melukai dirinya sendiri. Kakaknya tidak hanya menolak, tetapi juga mengingatkan Rani dengan tajam tentang kebohongan yang dia bangun selama ini. Di luar itu, adiknya juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan membantu. Mereka semua melihat Rani dengan pandangan yang berbeda. Pandangan yang penuh dengan kekecewaan dan kebencian yang lama dipendam. Mereka tidak melihat Rani sebagai seorang adik, anak, atau saudara perempuan yang mereka cintai. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang sudah terlalu jauh dengan kebanggaan dan kemewahan,
seseorang yang tidak pernah menganggap mereka sebagai bagian dari hidupnya. "Rani," kata adiknya, suaranya seolah penuh dengan kegetiran, "kamu kan selalu bilang kamu bisa beli apa saja. Kamu bilang hidup ini gampang, tinggal pilih mau apa. Sekarang, kenapa harus minta bantuan dari kita?" Dengan nada yang sinis, adiknya melanjutkan, "Jangan harap aku bisa bantu kamu. Kamu yang buat semua ini. Kamu yang pilih untuk hidup seperti ini, dan sekarang terima akibatnya." Rani mendengar kata-kata itu dan aku bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat itu. Hati yang hancur, bukan hanya karena keluarganya menolak, tetapi juga karena mereka mengingatkan dia tentang semua kebohongan yang dia buat. Selama ini, dia hidup dalam dunia yang dia bangun sendiri. Dunia yang penuh dengan ilusi dan kemewahan yang dia ciptakan untuk menutupi kenyataan. Aku tahu Rani tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya. Meski dia mencoba untuk tidak menangis di hadapan keluarganya, aku yakin matanya sudah dipenuhi air mata. Namun, mereka tidak peduli. Semua yang dia banggakan selama ini kini menjadi beban yang terlalu berat untuk dia pikul sendiri. Keluarganya, yang dulu selalu menjadi tempat untuk berlindung, kini menjadi tempat yang penuh dengan penghakiman dan penolakan. Ketika Rani akhirnya menutup telepon, aku tahu dia merasa seolah-olah dunia ini sudah tidak lagi punya tempat untuknya. Dia yang dulu dianggap sebagai wanita kuat yang bisa membeli apa saja, yang bisa melakukan apa saja dengan kekuatannya sendiri, kini tidak memiliki apa-apa lagi. Semua yang dia banggakan selama ini, semua yang dia pamerkan kepada dunia, sekarang hanya tinggal bayang-bayang yang tak bisa dia pegang lagi. Rani mulai menyadari bahwa kebanggaan dan kemewahan yang selama ini dia bangun ternyata tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Semua itu tidak bisa menggantikan rasa kehilangan yang kini menggerogoti dirinya. Keluarganya menolaknya, dunia yang dia kenal sudah meninggalkannya. Dan dia hanya bisa berdiri di tengah ruangan itu, merasa kosong, tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Dalam keheningan itu, hanya ada satu hal yang bisa dia dengar. Suara hatinya yang mulai berteriak, bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang sudah aku lakukan dengan hidupku?" Rani tidak pernah membayangkan bahwa dunia yang selama ini dia bangun dengan segala kemewahannya, dengan segala barang branded yang selalu dipamerkan, akan runtuh secepat ini. Dulu, setiap kali dia melangkah keluar rumah dengan tas mahal di tangannya, sepatu high heels berkilau, atau mobil mewah yang selalu dia parkir di depan rumah, dia merasa seperti seorang ratu yang diidolakan. Semua mata tertuju padanya, seolah dia adalah contoh kesuksesan yang patut ditiru. Namun sekarang, setiap langkahnya terasa berat, penuh dengan penolakan dan pandangan sinis. Masyarakat di sekitar rumah kami, yang dulu memujinya, kini mulai berbisik di belakangnya. Rani, yang dulu begitu bangga dengan gaya hidup mewah yang dia miliki, kini menjadi bahan gunjingan. Setiap kali dia keluar rumah, bisikan-bisikan itu terdengar jelas, meskipun mereka berusaha untuk diam-diam. Ada yang menertawakan, ada yang berbicara di belakangnya, dan ada juga yang secara terang-terangan melontarkan hinaan. Dulu dia pamer-pamer tas Hermes. Sekarang kemana ya? Gak ada yang tahu. Deh, suara tetangga di ujung gang terdengar penuh dengan sindiran, berbicara dengan teman-temannya. Aku bisa membayangkan Rani yang mendengar semua itu. Betapa dia merasa cemas, betapa dia merasa malu. Dulu, dia bisa dengan bangga mengenakan tas branded, mengenakan pakaian mewah, dan berbicara tentang bagaimana semua itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Namun sekarang, semuanya berubah. Semua orang tahu bahwa semua kemewahan itu didapat dari uangku,
dari hasil kerja keras yang kutumpahkan selama bertahun-tahun sebagai teknisi IT. Semua barang itu bukan hasil keringatnya sendiri, tapi uang yang aku peroleh dengan susah payah. Aku bisa melihatnya, berjalan dengan pandangan yang terkulai, mencoba untuk mengabaikan bisikan-bisikan itu. Tetapi aku tahu, meskipun dia berusaha untuk tidak peduli, hatinya pasti terluka. Setiap hinaan, setiap pandangan sinis yang dia terima, semuanya merobek kepercayaan dirinya yang dulu sangat tinggi. Di depan rumah, beberapa tetangga wanita mulai berbicara dengan suara pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Dia yang dulu selalu bilang bisa hidup sendiri, bisa beli semua barang itu tanpa bantuan siapa-siapa. Sekarang, ngapain? Ngemis-ngemis sama orang lain? Aku membayangkan bagaimana wajah Rani saat mendengar kalimat itu. Aku tahu betul betapa dia bangga dengan kehidupannya yang dulu. Betapa dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bisa mencapai hal-hal besar tanpa bantuan siapapun, terutama tanpa bantuan keluarganya. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu. Namun sekarang, semua itu terbuka begitu saja, dan semuanya hancur. Tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Selain tetangga, teman-temannya pun mulai menjauh. Yang dulu selalu mendekat, yang selalu mengaguminya karena gaya hidupnya yang mewah, sekarang malah menghindar. Setiap kali Rani mencoba menghubungi mereka, dia hanya mendapat jawaban yang singkat dan dingin. Mereka yang dulu sering memuji tas Louis Vuitton-nya, kini tidak ada lagi yang ingin berbicara dengannya. Yang dulu sering dia ajak untuk hangout, membeli barang-barang mewah bersama, kini mulai menghindar, tidak mau terlalu dekat dengannya. Aku pernah mendengar percakapan antara Rani dan salah satu teman dekatnya. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Ya, ujar Rani dengan nada putus asa. Teman-teman pada nggak mau dekat lagi. Mereka kayaknya udah tahu semua, dan gak ada yang peduli lagi. Aku cuma pengen bisa punya teman seperti dulu. Temannya, yang kini terlihat sangat berbeda, menjawab dengan nada yang sangat hati-hati, namun jelas terasa ada keinginan untuk menjaga jarak. Rani, kamu gak bisa lagi pamer-pamer kayak dulu. Kita semua tahu kok dari mana semuanya itu. Gak ada yang bisa bantu kamu sekarang. Rani terdiam mendengar kata-kata itu. Ada rasa sakit yang terasa sangat dalam di hatinya, karena dia tahu bahwa semuanya sudah berbeda. Semua orang sudah tahu bahwa kemewahan yang dia pamerkan selama ini adalah hasil dari uang yang bukan miliknya. Teman-temannya merasa tertipu. Mereka merasa bahwa selama ini mereka hanya dimanfaatkan, dilibatkan dalam kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Setiap kali Rani melangkah keluar rumah, dia bisa merasakan tatapan tajam dari setiap orang yang melihatnya. Mereka tidak lagi memujinya, tidak lagi mengaguminya. Semua yang dulu dianggap sebagai prestasi, kini dianggap sebagai kebohongan yang tak bisa dimaafkan. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang semakin berat. Dia mungkin bisa berusaha tersenyum, berusaha tetap tegar, tapi aku tahu bahwa hatinya kini hancur. Dia yang dulu ingin menjadi pusat perhatian, kini justru menjadi pusat pembicaraan yang penuh dengan ejekan dan hinaan. Semuanya berubah dalam sekejap. Rani yang dulu merasa begitu kuat karena bisa membeli segala sesuatu yang dia inginkan, sekarang terpaksa menghadapi kenyataan bahwa semua itu tidak berarti apa-apa tanpa kepercayaan, tanpa hubungan yang tulus, dan tanpa keluarga dan teman-teman yang mendukungnya. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya hatinya, betapa perasaan malu itu terus menggerogotinya. Namun, meskipun aku merasa kasihan, aku juga merasa bahwa inilah akibat dari setiap pilihan yang dia buat.
Semua yang dia banggakan selama ini, semua yang dia pikir akan membuatnya lebih baik dari yang lain, ternyata kini menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa kemewahan yang dulu begitu ia banggakan kini menjadi beban yang harus dia tanggung seumur hidup. Teman-teman yang dulu menghormatinya, tetangga yang dulu memujinya, kini menjauhinya. Dunia yang dulu dia anggap sebagai tempat untuk menunjukkan superioritasnya, kini menjadi dunia yang penuh dengan hinaan dan penolakan. Aku bisa merasakannya. Rani kini harus berhadapan dengan dunia yang tak lagi mengaguminya. Dunia yang dulu penuh dengan gemerlap dan kebanggaan kini penuh dengan bayang-bayang kekecewaan dan penyesalan. Semua yang dia banggakan, yang dia buat untuk menutupi kekosongan dalam dirinya, akhirnya membawa kehancuran yang lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Rani mulai merasakan kesendirian yang begitu mendalam setelah semuanya hancur. Tidak ada lagi teman yang bisa dia andalkan. Keluarganya, yang dulu dia anggap sebagai orang yang selalu ada untuknya, kini menghindar. Dunia yang dulu dia kenal, yang penuh dengan kemewahan, kini terasa sangat kosong. Dalam keputusasaannya, dia akhirnya mulai mencari jalan kembali. Mencari siapa saja yang mungkin masih mau menerimanya, siapa saja yang mungkin bisa memberi sedikit ruang untuk dia berlindung. Suatu malam, aku menerima sebuah pesan yang panjang, lebih panjang dari pesan-pesan lain yang pernah dia kirim. Pesan itu datang dengan nada yang sangat berbeda, penuh penyesalan, air mata, dan harapan yang putus asa. Aku tahu aku sudah salah. Aku hilaf. Aku sangat menyesal. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tulisnya dengan rintihan yang begitu jelas. Aku mau kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya, mulai dari awal. Aku sadar aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Setiap kata yang dia tulis terasa penuh dengan penyesalan. Namun di balik penyesalan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang lebih mendalam, ketakutan. Ketakutan akan kehilangan segala sesuatu yang dia anggap berharga, ketakutan akan hidup yang semakin kosong. Rani mencoba untuk menggali jalan kembali, mencoba untuk memutar waktu, berharap bisa kembali ke masa lalu yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Tapi aku sudah terlalu jauh dari semua itu. Aku tahu apa yang ada dalam hatinya. Rani ingin kembali, tidak hanya karena dia menyesal, tetapi karena dia merasa tidak ada lagi tempat lain yang bisa dia tuju. Semua pintu telah tertutup, dan kini dia merasa bahwa hanya aku yang bisa memberinya kesempatan kedua. Namun, aku sudah melihat cukup banyak, terlalu banyak untuk bisa percaya lagi. Semua penyesalan dan tangisan itu, aku tahu, hanyalah upaya untuk kembali ke zona nyaman yang telah dia hancurkan sendiri. Aku tidak bisa terjebak lagi dalam permainan itu. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Jadi aku hanya menjawab dengan satu kalimat, dengan tegas dan tanpa keraguan. Aku bukan tempat sampah untuk semua penyesalanmu. Tulisku. Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah-olah sudah lama tertahan di dalam hatiku. Ada rasa sakit dalam setiap hurufnya. Karena meskipun aku sudah mengikhlaskan semuanya, tetap saja ada perasaan yang sulit diungkapkan. Tapi aku tahu, ini adalah jawaban yang paling jujur yang bisa aku berikan. Tidak ada lagi tempat untuk penyesalan yang datang terlambat. Tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki segala kebohongan dan pengkhianatan yang sudah terlanjur terjadi. Setelah mengirim pesan itu, aku meletakkan ponsel dan duduk diam, meresapi keputusan yang baru saja kuambil. Perasaan itu datang begitu berat, seperti ada batu besar yang aku buang dari pundakku,
tapi juga ada perasaan hampa yang datang setelahnya. Rasanya seperti melangkah keluar dari ruang yang penuh dengan bayang-bayang masa lalu, menuju dunia yang lebih terang meskipun penuh ketidakpastian. Aku tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi aku sudah cukup terluka. Cinta, kepercayaan, dan segala yang aku berikan padanya telah dihancurkan oleh kebohongan dan pengkhianatan. Sekarang, apa yang tersisa hanyalah sisa-sisa dari kebohongan yang tak bisa lagi diperbaiki. Aku tidak bisa menjadi tempat sampah bagi penyesalannya, karena aku juga manusia yang punya batas. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Rani masih masuk. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu, tapi aku paham. Aku paham sekarang. Maafkan aku, benar-benar maaf. Aku hanya menatap pesan itu tanpa membalas. Dalam hatiku, sudah tidak ada lagi ruang untuk kata-kata itu. Aku sudah belajar cukup banyak tentang betapa mudahnya seseorang untuk melupakan dan mengkhianati orang lain, tapi juga betapa sulitnya untuk benar-benar memperbaiki semuanya setelah segalanya hancur. Dan meskipun aku merasa sedikit terluka, aku tahu ini adalah langkah terbaik untukku. Tidak ada gunanya menoleh ke belakang. Tidak ada gunanya merindukan sesuatu yang sudah hilang. Waktu tak bisa diputar kembali, dan aku tidak ingin lagi terperangkap dalam ilusi masa lalu. Aku bangkit, berjalan keluar dari ruang yang dulu kami isi dengan kenangan, dan melangkah ke depan. Ke dunia yang penuh dengan kemungkinan baru, meskipun rasanya masih berat untuk memulai lagi. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang benar, jalan untuk melupakan, untuk melepaskan, dan untuk akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Rani terbangun di pagi hari dengan rasa letih yang luar biasa. Hari-harinya selalu dimulai dengan sebuah rutinitas yang semakin terasa berat. Bangun lebih pagi dari yang seharusnya, merapikan tubuh yang kini terasa jauh lebih lelah, dan menatap wajah yang sudah tak segar lagi di cermin. Dia menatap dirinya sendiri, seolah berusaha mengenali siapa dia sekarang. Wanita yang dulu bangga dengan kemewahannya, dengan tas branded dan sepatu berkilau, kini hanya seorang wanita yang berjuang di dunia yang keras, yang tak memberi ampun. Setiap langkahnya terasa berat, seperti berjalan di atas pasir yang membenamkan kakinya, menariknya semakin dalam ke dalam kesulitan yang tidak ada ujungnya. Pekerjaannya sebagai Sales Promotion Girl, SPG, di sebuah toko kosmetik telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Dulu, dia bisa duduk di kafe mewah dengan teman-temannya, membicarakan rencana liburan ke luar negeri, dan sesekali membeli barang-barang mewah yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, dia hanya bisa berdiri di depan rak-rak kosmetik, mempromosikan produk yang tidak pernah benar-benar dia butuhkan. Setiap kali dia menyapa pelanggan, ada rasa malu yang tertinggal di dalam hatinya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ini adalah satu-satunya pekerjaan yang ada, dan dia harus bertahan. Hari itu, seperti biasa, dia menunggu pelanggan datang. Namun, saat dua orang wanita yang dulu sangat dekat dengannya masuk ke toko itu, suasana langsung berubah. Rani melihat mereka berjalan perlahan menuju rak kosmetik, dan mereka seolah tidak melihatnya. Mereka berhenti sejenak di depan rak yang sama, berdiri hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Satu dari mereka, Maya, yang dulunya selalu memuji penampilan Rani, memandangnya dengan tatapan yang sulit untuk diungkapkan. Ada sesuatu yang terasa asing dalam tatapan itu, sebuah pandangan yang penuh ejekan dan rasa tidak peduli. Rani, kamu di sini?" Maya bertanya dengan nada yang hampir terdengar sinis, seolah tidak percaya bahwa teman lama mereka sekarang berada di sini, berdiri dengan seragam toko yang sederhana.
Dulu kamu yang selalu bilang hidup gak bisa tanpa barang branded. Ya? Sekarang jadi SPG ya? Gimana rasanya? Jadi harus jualan barang murah kayak gini? Rani menelan ludah, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba datang. Dia ingin menjawab, tapi bibirnya terasa kaku, seolah kata-kata itu tak bisa keluar. Dia hanya tersenyum dengan paksa, sebuah senyum yang lebih mirip dengan ekspresi seseorang yang sedang menahan sakit yang luar biasa. "Iya, Maya, aku di sini," jawabnya dengan suara pelan. "Kadang hidup emang bawa kita ke tempat yang gak kita sangka, kan?" Maya tertawa kecil, bukan karena senang, tapi lebih karena rasa geli melihat keadaan Rani yang sekarang. "Dulu kamu yang selalu pamer tas Chanel dan gaul sama orang-orang kaya, sekarang cuma jadi SPG? Hah, lucu juga sih. Ya, dulu bilang bisa beli apa aja, sekarang harus jual barang-barang kayak gini. Jangan-jangan kamu yang sekarang butuh diskon?" Maya berkata sambil melirik Rani dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Rani merasakan jantungnya berdebar kencang. Setiap kata Maya, setiap ejekan yang terlontar, menghantam hatinya seperti batu besar. Dia ingin sekali berteriak, ingin sekali meluapkan semua perasaannya yang tertahan. Tapi apa yang bisa dia katakan? Semua yang dia rasakan hanya semakin membuatnya merasa hancur. Dulu, teman-temannya itu adalah orang-orang yang dia banggakan, yang dia ajak untuk berbagi momen-momen indah dalam hidup. Tapi sekarang, mereka adalah orang yang menertawakannya. "Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa bilang loh," lanjut Maya dengan nada yang semakin sinis. "Tapi kayaknya nggak usah deh, kamu kan sekarang bisa mandiri, bisa beli apa aja sendiri." Rani hanya menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Dia merasa seperti ada sesuatu yang semakin menyesakkan dadanya. Kata-kata Maya benar-benar menusuk, dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tak akan pernah bisa kembali ke dunia yang dulu. Dunia yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan pengakuan dari orang lain. Dunia yang sekarang terasa jauh, dan semakin tak bisa dijangkau. Setelah mereka pergi, Rani berdiri terpaku di tempatnya, seolah tidak bisa bergerak. Senyum yang dipaksakan tadi mulai memudar, digantikan dengan rasa sakit yang semakin dalam. Setiap langkah yang dia ambil menuju kasir terasa semakin berat. Dia merasakan betapa hidupnya telah berubah. Dari seorang wanita yang selalu memandang tinggi diri sendiri, kini menjadi seorang yang harus bekerja keras untuk sekadar bertahan hidup. Malam itu, setelah bekerja, Rani pulang ke rumah kontrakan kecil yang kini mereka tinggali bersama ibunya. Kontrakan itu jauh berbeda dengan rumah besar yang dulu mereka huni. Rumah itu tak lagi punya kemewahan, tak lagi punya kenangan indah. Yang ada hanya dinding yang sudah mulai rapuh, atap yang bocor, dan udara yang lembab. Rani masuk ke dalam rumah dengan langkah lelah. Ibunya yang sudah semakin sakit hanya bisa terbaring di kasur kecil. Terlihat begitu lemah. "Ibu," Rani berkata dengan suara terputus-putus. "Maafkan Rani, Bu. Rani gak bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik. Aku gak tahu harus gimana lagi." Ibunya yang terbaring lemah mengangkat tangan, mencoba meraih tangan Rani yang gemetar. "Anakku, jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Aku hanya bisa berdoa untukmu," ujarnya dengan suara yang serak, seolah sudah terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk sekadar berbicara. Rani merasa hatinya semakin tercekik. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki semua yang telah hilang. Dia ingin menangis,
ingin berteriak, tapi air mata itu terasa terlalu sulit untuk keluar. Semua yang ada hanya rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit karena merasa terjebak dalam hidup yang bukan dia pilih, hidup yang terasa semakin hampa dan penuh penolakan. Kemudian, pada suatu malam, saat Rani duduk di meja makan yang sempit, dia mencoba menghubungi adik-adiknya, berharap ada yang bisa membantu. Ibunya semakin sakit, dan dia tak tahu harus mencari uang dari mana lagi untuk biaya pengobatan. Tetapi setiap kali dia menghubungi mereka, yang dia dapatkan hanya jawaban yang dingin dan mengabaikan. Adik perempuannya, Rina, yang dulu sering dia bantu dengan uang dan barang-barang mewah, hanya mengirim pesan singkat. "Maaf, Kak, aku lagi nggak ada uang. Coba-coba ke tempat lain aja." Rani meletakkan ponselnya dengan gemetar. Hatinya hancur. Tak ada yang peduli, tak ada yang datang membantu. Semua orang yang pernah dia banggakan kini menjauh darinya, seperti bayangan yang menghilang begitu saja. Kenapa? Kenapa semua jadi begini? Pikirnya dalam hati, merasakan betapa sunyinya dunia yang ada di sekelilingnya. Pada saat yang sama, ibunya yang terbaring di kasur menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Rani, anakku, kamu nggak sendiri. Jangan merasa sendirian," ujar ibunya dengan suara yang semakin lemah. "Aku mungkin nggak bisa banyak membantu, tapi kamu harus terus berjuang. Aku bangga padamu, meskipun keadaan kita sekarang begitu sulit." Rani menatap ibunya, air mata yang akhirnya tak tertahankan mulai mengalir. "Aku nggak tahu, Bu, aku nggak tahu lagi harus bagaimana." Di tengah malam yang hening itu, Rani terbaring di samping ibunya yang mulai tertidur. Tangisannya mereda, tetapi rasa sakit itu masih terus membekas di hatinya. Dunia yang dulu penuh dengan kilau kemewahan dan pujian kini, hanya tinggal kenangan pahit. Tetapi dia tahu, di dalam dirinya, ada sebuah kekuatan yang masih tersisa. Sebuah kekuatan untuk bertahan, meskipun hidup terasa begitu berat. Dia hanya bisa berharap, semoga suatu hari nanti, ada secercah harapan yang datang menyinari gelapnya hidup ini. Rani, yang dulunya selalu merasa bahwa segalanya bisa diatasi dengan uang, kini terjerat dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Setelah menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk mempertahankan gaya hidup yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, dia mulai merasa cemas. Utang-utang yang semakin menumpuk, terutama pinjaman online yang dia ambil tanpa pikir panjang, kini menjadi beban yang tak bisa ia lari dari. Setiap bulan, bunga utang semakin menggunung, dan tanpa sadar, Rani terjebak dalam siklus pinjaman yang membuatnya semakin terpuruk. Suatu hari, saat dia pulang setelah bekerja keras sebagai SPG, dia mendapati rumah kontrakan yang dulu tampak kosong kini terasa semakin sempit. Barang-barang di dalam rumah itu mulai berkurang. Ketika ia masuk ke kamar tidur, ia terkejut melihat dua pria berdiri di sana, dengan wajah datar dan penuh penilaian. Mereka membawa surat yang membuat hatinya hampir berhenti berdetak. "Maaf, Nyonya, barang-barang ini harus kami sita." "Itu perintah dari pihak pinjaman," kata pria pertama dengan suara yang datar. Rani terpaku di tempatnya. "Apa? Barang-barang saya? Tapi, saya belum bisa bayar. Tolong beri saya waktu," jawabnya dengan suara yang hampir tertahan. Namun, pria itu hanya menggelengkan kepala, lalu menunjuk lemari besar di sudut ruangan. "Ini sudah lebih dari cukup, Nyonya. Kami akan ambil barang-barang yang ada di sini." Rani merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Barang-barang yang dulu ia beli dengan kebanggaan,
yang sering ia pamerkan kepada teman-temannya, kini diambil begitu saja. Barang-barang branded yang harganya puluhan juta, tas tangan yang menjadi simbol status, semuanya disita tanpa ampun. Mereka mengangkutnya dengan cekatan, meninggalkan Rani dengan perasaan hampa dan kosong. Setiap barang yang hilang membawa serta sepotong kenangan yang semakin terkubur dalam kehancuran yang ia rasakan. Tak lama setelah itu, keadaan semakin sulit baginya. Uang yang dimiliki hanya cukup untuk bertahan hidup sehari-hari. Ibunya yang semakin lemah juga membutuhkan pengobatan yang tak bisa ia bayar. Di titik terendah itulah Rani melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia memutuskan untuk menjual cincin nikah yang pernah aku berikan padanya. Cincin yang seharusnya menjadi simbol janji cinta kami, kini menjadi sebuah benda yang ia tukar demi makanan dan obat untuk ibunya. Rani duduk di meja kecil di ruang tamu, menggenggam cincin itu erat-erat sebelum ia akhirnya memutuskan untuk melepasnya. Di luar sana, ada orang yang rela membayar untuk benda itu, tetapi bagi Rani, cincin itu adalah simbol dari segalanya yang telah hilang. Kepercayaan, kebahagiaan, dan impian yang pernah dia miliki. Dengan mata yang berkaca-kaca, Rani berjalan keluar dari rumah kontrakan kecil itu, membawa cincin itu dalam kantong plastik, menuju seorang pegadaian terdekat. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Di luar, hujan mulai turun, tetapi tidak ada yang bisa menenangkan hatinya yang penuh dengan kekosongan. Semua yang dia banggakan dulu kini terasa sia-sia. Gaya hidup mewah, teman-teman yang dulu selalu memujinya, semua itu kini hanya kenangan pahit yang semakin memudar. Setelah mencairkan uang dari hasil penjualan cincin itu, Rani kembali ke rumah dan duduk di sudut ruang tamu yang sepi. Ia merasa seolah-olah tak ada lagi yang tersisa. Hanya ada rasa kesepian yang menggerogoti setiap sudut hatinya. Disinilah, di titik paling rendah, dia mulai menulis surat untukku. Surat yang berisi penyesalan, permohonan maaf, dan harapan agar aku bisa memaafkannya. Untukmu yang pernah mencintaiku, tulis Rani dengan tangan gemetar. Aku tahu sudah terlambat. Aku tahu semua yang telah aku lakukan tak bisa diubah. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Semua yang terjadi, semua kebodohanku, itu adalah kesalahanku. Aku tak tahu bagaimana lagi mengungkapkan betapa dalamnya penyesalan ini. Aku harap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Setelah menulis surat itu, Rani merasa sedikit lega. Setidaknya dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan, meskipun itu tidak akan mengubah apapun. Namun, surat itu tak sampai padaku. Karena di saat yang bersamaan, hidupku sudah berjalan di jalur yang baru. Aku telah menemukan kebahagiaan bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku, bukan karena hartaku atau kemewahan yang pernah aku berikan. Aku membaca surat itu tidak lama setelah itu, tapi aku tidak merasa marah. Hanya ada rasa simpati yang mendalam, karena aku tahu betapa beratnya apa yang dia hadapi sekarang. Namun, aku sudah bahagia bersama seseorang yang bisa menerima aku apa adanya. Seseorang yang, seperti diriku, tak mengukur kebahagiaan dengan materi. Aku menulis balasan yang singkat. Tidak ada kebencian, hanya sebuah pemahaman. Aku sudah memaafkanmu, Rani, tapi kita sudah berbeda jalan. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri. Aku sudah bahagia, jauh lebih bahagia daripada yang aku rasakan bersama kamu dulu. Setelah itu, aku melanjutkan hidupku. Rani terus berjuang dengan segala yang tersisa,
sementara aku menemukan kebahagiaan yang tulus dan sederhana. Namun, meski tak lagi bersama, aku tetap berharap yang terbaik untuknya, meskipun hidupnya harus menjalani karma dari keputusan-keputusan yang telah dia buat. Di titik itulah, Rani belajar bahwa hidup bukan hanya soal uang, kemewahan, atau kebanggaan. Semua itu bisa hilang secepat datangnya, meninggalkan kita dengan kenyataan yang lebih keras. Karma, bagaimanapun, datang tanpa peringatan, dan itu adalah pelajaran yang tak bisa dihindari. Setelah semua yang terjadi, hidupku akhirnya menemukan ketenangan yang sempat hilang. Waktu membawa aku pada perjalanan baru yang tak terduga. Aku bertemu dengannya, seorang perempuan sederhana yang kukenal melalui kegiatan sosial. Namanya Sinta, dan meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, dia memiliki hati yang luar biasa. Di matanya, aku melihat sesuatu yang selama ini hilang dari hidupku, kejujuran yang tulus dan cinta yang tidak dibangun di atas dasar kepentingan atau materi. Kami mulai dari nol, tidak ada kemewahan atau barang-barang branded yang mengelilingi kami. Yang ada hanya mimpi sederhana untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur, tidak karena apa yang aku miliki, tetapi karena ada seseorang yang bisa aku andalkan, yang mencintaiku dengan cara yang berbeda, bukan karena apa yang aku berikan, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Sinta mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak terletak pada barang atau kemewahan, tetapi pada kejujuran dan ketulusan hati. Kami bekerja bersama, saling mendukung satu sama lain, dan setiap hari kami berjuang untuk masa depan yang lebih baik, bukan untuk menunjukkan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk diri kami sendiri. Kami bahagia dengan cara yang sederhana, dan itulah kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, Rani, yang dulu selalu bersinar dengan kemewahan dan gaya hidup mewah, kini hidup menyendiri, jauh dari dunia yang pernah dia banggakan. Dia kehilangan segalanya: uang, cinta, keluarga, dan bahkan martabat yang dulu dia pamerkan. Semua yang dia perjuangkan dengan keras untuk dipertahankan akhirnya lenyap satu persatu. Semua pinjaman yang ia ambil, semua kebohongan yang ia buat, akhirnya membawa padanya pada kesendirian yang mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kemewahan yang bisa dia banggakan. Yang ada hanyalah keheningan, keputusasaan yang tak bisa lagi dia hindari. Karma datang pelan, tapi pasti. Mungkin awalnya dia merasa bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang dan kekuatan. Namun kehidupan mengajarkan bahwa segala sesuatu ada harganya. Tidak ada yang bisa menghindari konsekuensi dari keputusan-keputusan yang salah. Aku tidak bisa menyalahkannya lagi, karena pada akhirnya, semuanya adalah hasil dari pilihan yang dia buat. Aku bersyukur, meskipun jalan yang kutempuh penuh dengan luka dan kekecewaan, aku memilih untuk pergi sebelum aku benar-benar hancur. Keputusan itu, meskipun sulit, adalah langkah terbaik yang pernah aku ambil dalam hidupku. Sekarang, aku hidup dengan kedamaian yang selama ini kuinginkan, bersama seseorang yang menerima aku apa adanya, bukan karena apa yang bisa kuberikan, tetapi karena cinta yang tulus dan kejujuran yang ada di antara kami. Aku tidak pernah menyesali keputusan itu, karena aku tahu sekarang, kadang, kita harus melepaskan segala sesuatu yang kita anggap berharga untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Hidup ini kadang di atas kadang di bawah. Kita dapat mengambil pelajaran dari cerita ini, di mana cerita ini menggambarkan bagaimana pengkhianatan, keserakahan, dan kebohongan dalam rumah tangga bisa menghancurkan segalanya. Bukan hanya hubungan, tapi juga harga diri dan masa depan seseorang. Rani, seorang istri yang diberikan kepercayaan penuh,
justru mengkhianati suaminya dengan menghamburkan tabungan demi gaya hidup mewah, menyenangkan keluarganya, dan lebih tragis lagi, membiayai selingkuhannya. Saat kebenaran terbongkar dan sang suami memilih pergi dan menceraikannya, kehidupan Rani pun runtuh satu persatu. Orang yang dulu ia banggakan, selingkuhannya, pergi. Keluarga yang dulu ia bantu, menolak menolong. Dan dunia yang dulu memujanya, kini menghinanya. Sementara itu, sang suami yang sempat hancur, bangkit perlahan dan membangun hidup baru bersama wanita yang benar-benar menghargainya. Ini adalah kisah tentang balasan semesta yang adil, bahwa siapapun yang mengkhianati ketulusan dan memanfaatkan cinta hanya demi kesenangan duniawi, pada akhirnya akan menuai kesepian, kehinaan, dan penyesalan.